Kita semua pasti tahu kalau di situasi sekarang, dunia tuh lagi ketar-ketir parah gara-gara krisis di Timur Tengah. Apalagi dengan isu penutupan jalur vital minyak dunia di Selat Hormuz. Harga BBM di mana-mana seperti yang bisa kita lihat itu meroket. Dan banyak negara Asia langsung panik, nyuruh warganya mulai hemat energi. Mulai dari nyuruh matiin kompor kalau udah habis masak, sampai kita pun disuruh work from home. Tapi di tengah kepanikan massal ini, ada satu negara yang malah sebenarnya chill abis dan ngerasa kebal. Siapa lagi kalau bukan China. Padahal China tuh adalah salah satu importir minyak terbesar dari kawasan Teluk. Bahkan kalau bisa kita lihat, jumlah impor China hampir setara dengan gabungan impor dari negara India, Jepang, dan Korea Selatan. Tapi ya anehnya, pas negara lain mulai khawatir soal krisis energi, media resmi China justru bilang kalau mereka memiliki ketahanan energi sendiri. Jadi sebenarnya apa yang ngebuat China terlihat lebih siap menghadapi potensi gangguan ini? Untuk sampai ke sana, kita harus lihat dulu kenapa Selat Hormuz ini begitu penting dan kenapa banyak negara sangat khawatir jika jalur ini terganggu. So, let's go kita bahas. Selat Hormuz adalah salah satu jalur minyak paling penting di dunia. Sekitar 1/5 pasokan minyak global melewati jalur sempit ini setiap harinya. Dalam beberapa minggu terakhir, karena konflik, Iran itu ngebatasin lalu lintas tanker di Selat Hormuz yang langsung mengguncang pasar energi global. Sampai video ini gue buat, harga minyak mentah Brent masih bergerak di kisaran 96-97 dolar per barel. Bahkan sebelumnya sempat nembus di atas 100 dolar per barel ketika jalur ini terganggu. Bayangin, Selat Hormuz itu tuh ibarat urat nadi buat pasokan minyak dunia. Pas urat nadi ini ditekan gara-gara konflik geopolitik, negara-negara importir kayak Jepang, India, Korea Selatan, sampai kita Indonesia langsung berasa sesaknya. Banyak negara yang sebenarnya nggak siap ngadepin ini. Karena begitu keran impor keganggu, pilihannya cuma dua. Yang pertama, subsidi energi dari pemerintah jebol, atau harga barang naik gila-gilaan karena ongkos logistik juga ikutan mahal. Lucunya, Cina tuh sebenarnya juga importir minyak gede banget dari kawasan Teluk. Tapi, kenapa pas Selat Hormuz lagi krisis kayak gini, mereka kok kayak santai-santai aja ya? Kira-kira strategi apa yang Cina pakai untuk ngadepin situasi kayak gini? Oke, kita geser ke bagian fakta. Pertama, Cina tuh nggak bergantung sama satu sumber energi. Selain impor minyak, seperti yang kita tahu, Cina tuh punya armada kendaraan listrik yang sangat besar. Bahkan hampir setara dengan gabungan seluruh dunia. Hal ini tuh yang ngebuat kebutuhan bahan bakar minyak untuk sektor transportasi jadi lebih rendah dibandingkan negara lain. Kedua, Cina masih ngandelin batu bara domestik dalam skala yang cukup besar. Sebagian besar kebutuhan listrik Cina ditopang oleh produksi batu bara dalam negeri. Ini yang ngebuat sistem kelistrikan mereka tetap stabil meskipun impor energi keganggu. Ketiga, Cina juga memiliki cadangan minyak strategis dan pasokan yang terdiversifikasi. Ternyata, Cina tuh nggak hanya ngimpor dari satu negara. Ini mereka pinter. Produksi minyak domestik Cina juga mencapai sekitar 4,3 juta barel per hari, setara sekitar 40% dari total impor. So, kesimpulan apa? Dengan kombinasi kendaraan listrik, batu bara domestik, energi terbarukan, serta pasokan minyak yang tersebar dari berbagai negara, Cina membangun sistem energi yang lebih terdiversifikasi. Artinya ya, Cina nggak bergantung pada satu sumber energi aja. Ketika impor minyak terganggu, mereka masih memiliki alternatif lain untuk menjaga pasokan energi tetap stabil. Selain itu juga, produksi domestik dan cadangan energi juga menjadi bantalan tambahan jika terjadi guncangan global. Strategi inilah yang ngebuat Cina dinilai lebih fleksibel dibanding negara yang sangat bergantung pada impor dari satu kawasan. So, karena itu, ketika banyak negara Asia mulai khawatir terhadap potensi gangguan Selat Hormuz, Cina justru terlihat lebih siap menghadapi dampaknya. Mereka sadar betul, bergantung sama satu jalur energi itu sama aja nyerahin leher ke orang lain. Makanya, lewat dominasi electric vehicle, batu bara lokal, dan mecah impor minyak ke banyak negara, mereka udah bangun benteng dari jauh-jauh hari. So, gimana menurut kalian soal strategi main aman dari Cina ini? Pantas nggak mereka disebut sebagai pemenang di tengah krisis energi kali ini? Atau kalian punya pandangan lain? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita ngobrol santai di bawah. Gua Red Agil, makasih udah nonton dari tadi, dan stay smart. Bye-bye.